Nah, yang bahan bacaan yang disediakan ya untuk Bapak Ibu pikirkan itu dari Aminah Wadud ya, tokoh feminis Islam yang jadi kontroversi karena dia mengajar berkhotbah Jumat juga ya sebagai imam. Itu fungsi yang di dalam kelompok muslim tradisional cuma boleh dilakukan oleh laki-laki. Ya jadi dia sangat kontroversial ya. Ada beberapa video juga yang saya sediakan ya, salah satunya juga, dari TV ya, karena Aminah Wadud cukup dekat ya dengan komunitas di Indonesia, terutama di Jogja. Pernah datang di Jogja, bikin guest lecture dan lain sebagainya gitu ya. Jadi komunitas Islam di Indonesia juga mengenal ya Aminah Wadud. Dan teks yang saya berikan, di G-Class itu bukunya dia ya full, tapi yang saya berikan sebagai bagiannya untuk Bapak Ibu baca kalau mau texting itu bab 4-nya aja sih, yang menyediakan tafsir ke beberapa bagian ayat waktu Bapak Ibu debat terakhir itu ya soal apakah patriarki itu sistem yang menjadi kehendak Allah dan berlaku kekal itu ya. Ayat-ayat itu muncul ya karena timnya Pak Edric, Bu Lea, Bu Delvi itu somehow persiapan kuat ya, terus melemparkan ayat-ayat itu ya dari An-Nisa, dari Al-Baqarah gitu ya, yang bisa ditafsirkan sangat patriarki. Nah, Amin Awad itu menyediakan tafsir alternatifnya itu ya, sehingga kekalahannya Pak Pak Nando dan Bu Titis ya waktu itu ya, adalah karena tidak berusaha mengolah tafsirnya sih. Jadi, pada saat debat itu, satu-satunya mungkin argumen, eee, walaupun Bu Titis lebih bersemangat ya, tapi argumen yang mewarnai adalah zaman udah berubah ya, sehingga kita harus, pembacaannya juga berubah, namun tafsirnya seperti apa nggak disediakan ya, sehingga, kalau orang itu meyakini bahwa kitab suci memang dari Tuhan dan berlaku kekal dan ini adalah kehendak Tuhan, langsung nggak punya alternatif cara berpikir tafsir yang lain ya. Sehingga salah satu yang harus disediakan memang tafsir terhadap ayat-ayat itu tuh yang, Amin Nawawi itu melakukan ya. Nah ini salah satu bagian ya yang dari teks, di chapter 4 itu ya bukunya judulnya Quran and Woman. Jadi memang khusus, eee, mendekati ayat-ayat tertentu yang, cenderung patriarki ya dan munculnya salah satunya ini dari Al-Baqarah ayat 228 ya. Karena di sini ada bagian, di bagian terakhir itu yang tertulis adalah bahwa laki-laki mempunyai ini, terjemahannya Amin Awadud dia bilang mempunyai degree di atas yang lain ya, yang lain itu adalah feminin plural. Sehingga tafsirnya jadinya kalau dibaca gitu aja terus mau literal adalah laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada yang lain, yaitu daripada wanita, ya. Nah ini kalau di terjemahan bahasa Indonesia ya, agak lebih mild sedikit sih. Ya jadi kalau Bapak Ibu cek ya di, eee, Quran Web ID ya ini, Al-Baqarah ayat 228 ya. Ini kalau kita lihat di terakhirnya ya, bagian itu tadi ada derajat ya, eee, walaupun kata derajat itu kata serapan yang dipahami di bahasa Indonesia ya, ini terjemahan ke bahasa Indonesia tidak memakai kata itu ya. Jadi, terjemahannya adalah tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, ya. Jadi, mempunyai derajat dibandingkan mereka itu diterjemahkan mempunyai kelebihan, ya. Tentu ini juga bisa jadi agak patriarki karena, oh berarti kan memang lebih tinggi ya, para suami dibanding yang lain mereka gitu ya. Nah, tapi kalau derajat itu ya, memang katanya lebih dekat kepada semacam sesuatu perbedaan yang esensial ya. Jadi kalau kita bilang di bahasa Indonesia, laki-laki derajatnya lebih tinggi dari wanita, kita langsung merasa secara intrinsik ada sifat esensial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, tampaknya terjemahan ke bahasa Indonesia itu juga menghindari itu, apa, terjemahan langsung yang semacam itu ya. Jadi hanya ditulis, para suami mempunyai kelebihan ya. Nah, bagaimana cara Aminah Wadud menafsir bagian ini? Ya, dan penafsir-penafsir yang lebih progresif itu biasanya cara bacanya tuh kontekstual ya. Nah, di bagian ini, eee, yang dilakukan oleh Aminah Wadud ya cukup sederhana ya. Di diskusi yang tahun lalu Bapak Ibu juga udah dengar penjelasannya ya di kelas yang
angkatan yang lalu ya, bahwa Aminah Wadud itu berusaha membaca dalam konteks dekat bagian ayat ini ya. Jadi dia menolak untuk membaca satu kalimat terakhir begitu aja terus membuat tafsir yang menggeneralisasi ya. Melainkan dia bilang, ini ayatnya sebenarnya persoalan perceraian. Ya, karena ayat panjangnya itu mengatur ya bagaimana seorang wanita itu kalau bercerai dan akan menikah lagi itu seperti apa, begitu ya. Sehingga diskusi tentang derajat ini ya, yang antara wanita dan laki-laki ini jangan ditarik untuk semua konteks, tapi ini khusus kok tentang perceraian itu, begitu ya. Nah, kalau kita mungkin lebih nyaman baca yang di bahasa Indonesia ya, juga supaya apa, terbiasa lihat terjemahannya di bahasa Indonesia ya. Ini saya bacakan buat Bapak Ibu. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Jadi ini maksudnya adalah jangan menikah lagi dengan cepat ya, kalau diceraikan harus tunggu 3 kali kuru begitu ya. Itu adalah apa, masa haid ya, berarti 3 kali 3 bulan begitu ya. Dan di dalam masa itu suami boleh kembali apa, berbaikan begitu ya. Lalu ada kalimat yang di belakang itu ya, dan mereka maksudnya para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan atau derajat di atas mereka. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh Aminah Wadud ya. Nah, jadi aturan ini di dalam konteksnya tampaknya dibutuhkan karena persoalan, kalau Bapak Ibu pikir kenapa harus nunggu haid gitu ya. Ini kalau dalam persoalan ini adalah supaya bisa dipastikan nanti kalau ada keturunan gitu ya, itu sebenarnya keturunan dari siapa gitu. Kalau cepet-cepet nikah lagi, terus ternyata hamil ya, terus melahirkan anak, nah itu siapa, dari suami yang lama atau yang baru gitu ya. Karena di sini juga ada kalimat tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jadi memang ada persoalan nanti ini anaknya siapa begitu ya. Sehingga kalau udah menunggu 3 kali masa haid berarti udah aman begitu ya, bahwa ini tadinya tidak mengandung terus menikah lagi, kalau ada kehamilan atau kelahiran anak berarti apa, dari ayah yang suami yang baru begitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada logikanya ya, cuman persoalan apa, derajat itu, derajat laki-laki dan perempuan itu muncul ya di ayat ini. Sehingga buat Aminah Wadud ya, cara tafsir yang kontekstual itu adalah jangan menggeneralisasi ya, melainkan oh oke, ini persoalan perceraian itu tadi. Ya, sehingga bukan dalam segala hal secara esensi laki-laki derajatnya lebih tinggi dari wanita ya. Diskusi tentang ayat ini haruslah secara jelas terkait dengan persoalan perceraian, bahwa di dalam hal perceraian laki-laki punya kelebihan dibandingkan wanita. Gitu ya, karena yang secara hukum pernikahan juga yang boleh menceraikan itu adalah laki-laki, wanita enggak. Begitu ya di dalam apa, tradisi Islam ya. Nah, jadi dengan cara demikian Aminah Wadud menghindari ya apa, mengambil kesimpulan bahwa seluruh masyarakat dan bahkan ciptaan Tuhan, kehendak Tuhan itu patriarki. Gitu. Ini kontekstual aja bacanya. Gitu. Ya, itu strategi hermeneutiknya tuh. Ya, sehingga Bapak Ibu kalau berusaha, misalnya ada yang di dalam perdebatan ya, yang udah lalu itu misalnya timnya Pak Edric ngelempar ayat gitu ya. Bapak Ibu perlu mencermati ayatnya ya dan menawarkan, oh kalau kita baca kontekstual ya, ayat ini sebenarnya bicaranya seperti apa ya. Versinya Aminah Wadud seperti itu tafsirnya. Sehingga jangan cepat-cepat bilang bahwa masyarakat yang patriarki itu kehendak Tuhan dan berlaku kekal. Enggak loh, ini baca ayatnya di dalam konteks gitu. Ya. Seberapa meyakinkan menurut Bapak Ibu cara baca yang semacam itu?
Oke nggak Amina Wadud? Iya Pak, kalau menurut saya jadi pentafsirannya lebih kaya ya Pak kalau Amina Wadud itu gitu loh Pak. Jadi meresponi satu ayat itu dia dari sudut pandang yang sedikit berbeda tetapi lebih luas gitu Pak, lebih kaya. Itu sih Pak kalau menurut saya. Hmm. Dan keuntungannya adalah dia setia sama ayatnya ya. Dia nggak seperti apa feminis yang bilang ya udah pokoknya kitab suci nggak relevan lagi, nggak gitu loh. Dia baca ayatnya tapi dia memberikan alternatif ya. Ini tafsirnya sebenarnya bisa seperti ini loh. Ya perkara itu diterima masyarakat atau enggak itu persoalan lain lagi ya, persoalan resepsi dari tafsir terhadap pola di masyarakat ya. Tapi dia menyediakan ya. Sehingga kalau tersedia ya alternatif tafsirnya, dialog atau perdebatan itu bisa lebih lebih bunyi dan lebih dipertimbangkan ya daripada kalau misalnya cuma bilang oh zaman udah berubah, ayat ini udah nggak relevan lagi gitu ya. Wah itu susah ya karena kan kita tetap mau setia menghidupi ayat kitab suci gitu ya. Nah, jadi bisa ada ya strategi-strategi tafsir terutama dari scholars yang kontekstual ya cara bacanya ya yang bisa bermanfaat sih untuk kehidupan modern kita ya. Nah, tentu eh, Bapak Ibu kan juga udah lihat caranya Cak Nur ya melakukan tafsir itu dia strateginya secara umum juga kontekstual ya. Namun angle konteksnya dia bisa aja berbeda ya dari penafsir wanita karena penafsir wanita lebih sensitif ya terhadap isu-isu kewanitaan juga ya. Jadi apa banyak cara tafsir yang bisa cukup meyakinkan ya, bukan cuma satu ya. Tapi angle-angle itu bisa cenderung ada yang patriarki, ada yang non patriarki. Tapi kita tuh punya pilihan dan kita bisa mengembangkan gaya tafsir tertentu begitu yang bisa membawa masyarakat itu lebih baik. Ya. Nah, ya, even di webquran.id ya sebenarnya eh, ada bagian-bagian tafsir Kemenak itu ya yang kalimat-kalimatnya cenderung menekankan juga kesetaraan sih ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Ya jadi misalnya ini ya, walaupun secara dari perceraian memang diakui ya, bahkan Amina Wadud juga bilang begitu, laki-laki punya kelebihan ya. Tetapi ada misalnya kalimat ini ya, kemudian firman Allah yang mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Jadi ini tafsirnya juga sangat modern ya. Maksudnya ya oke lah laki-laki punya kelebihan karena ayatnya bilang begitu ya. Dia nggak spesifik seperti Amin Nawadud bilang bahwa ini persoalan cerai saja. Kalau Amin Nawadud berusaha membatasi kontekstual ya. Tapi tafsir ini mengkonfirmasi ya bahwa dalam hal amal kebajikan, mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lapangan ilmu pengetahuan gitu ya, perempuan dan laki-laki sama hak dan kewajibannya. Ya, jadi jangan bilang cepet-cepet bahwa perempuan nggak berhak sekolah tinggi-tinggi gitu misalnya. Oh, jangan gitu ya, jangan baca itu perbedaan derajat itu lalu kesimpulannya kayak gitu ya. Jadi tafsir Kemenak ini cukup egaliter sebenarnya juga ya. Eh, dan masyarakat Islam Indonesia ya sebenarnya secara umum kalau kita lihat fenomena di masyarakat cukup egaliter ya. Presiden wanita nggak ada yang merasa sangat keberatan ya. Karena Megawati pernah jadi presiden. Ya, menteri wanita sekarang yang jago-jago ya wanita ya menteri luar negeri ya menteri keuangan gitu ya eh, menteri perikanan yang lalu ya walaupun ada berbagai kontroversi tapi itu kita nggak merasa bahwa oh wanita lebih baik jangan jadi menteri karena ntar dia nggak bisa ngambil keputusan nggak bisa tegas kurang pinter atau apa kita nggak ada tendensi itu ya jadi secara masyarakat sebenarnya sangat terbuka ya terhadap kepemimpinan wanita ya. Bahkan di kampus juga ya, rektor-rektor juga ada yang wanita ya sekarang ya. Banyak juga di kampus Kristen juga ya di Universitas Satya Wacana sekarang rektornya wanita.
Di ITB rektornya wanita. Begitu. Jadi, secara masyarakat sebenarnya kita sangat terbuka sih terhadap kepemimpinan dan peran wanita gitu ya. Nah sehingga, makanya juga Aminah Wadud cukup diterima ya di dalam komunitas Islam juga di Jogja apa gitu ya. Saya rasa karena masyarakat kita memang menyediakan sih berbagai tafsir yang lebih lebih apa, lebih modernis ya, lebih kontekstual dan itu tampak ya di dalam fenomena di masyarakat ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya, masyarakat Indonesia itu sangat progresif sih, terutama di komunitas Islamnya ya. Dibandingkan masyarakat Islam lain di belahan dunia yang lain ya, kita itu sangat maju sih. Iya. Nah, ayat yang lain ya yang muncul di dalam perdebatan kemarin itu ya, juga adalah, dari Anissa ya, biasa ya ayat-ayat tentang perempuan munculnya dari Anissa juga ya. Itu yang sering muncul itu kan ayat yang soal laki-laki, suami boleh memukul istri ya, itu ayat yang kontroversialnya ya. Itu dari Anissa ayat 34 ya. Itu juga ada sedikit komentar tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, tapi kata yang dipakai itu lain ya. Ini terjemahannya Aminah Wadud ya. Ada kata yang terlibat ini kawamuna sama fadala ya. Jadi di bagian awal dari ayat ini, men are kawamuna ala women ya, on the basis of what Allah has preferred atau fadala some of them over others begitu ya. Nah, kawamuna itu apa begitu ya dan apa maksudnya Allah itu punya preferensi terhadap laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, kan itu yang menjadi masalah ya. Itu yang bisa dibaca sebagai, oh ada perbedaan esensial nih antara laki-laki sama perempuan ya. Nah, Aminah Wadud juga tidak mau membaca itu ya. Kalau kita lihat terjemahan ke bahasa Indonesia, kita bisa melihat bahwa ada nuansa, eee, apa, membuat terjemahnya juga jadi lebih lembut ya. Ini kalau kita lihat ya, oh sorry, bukan dari sini ya, dari Anissa, Anissa ayat 34 ya. Nah ini ya, bagian atasnya laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Jadi kata yang dipakai itu kawamuna itu pelindung. Ya, pelindung itu lebih ini ya, lebih mungkin lebih terdengar egaliter dibanding misalnya pemimpin gitu ya. Allah itu pemimpin bagi perempuan. Nah, itu mungkin lebih 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 strong ya, lebih kuat ya, tapi ini pelindung gitu ya. Nah, terus karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, ini kata yang dipakai melebihkan itu ya, fadala itu ya, Allah preferred ya. Itu tadi terjemahannya Aminah Wadud. Makanya Aminah Wadud pakai kata aslinya itu aja di situ ya, di dalam versi terjemahan dia untuk membuka kemungkinan tafsir di situ. Ya, jadi karena kalau kita langsung pakai kata tertentu di situ udah ada tafsir sebenarnya ya. Ini kalau tafsir Kemenak ya, kaum laki-laki memang ada nuansa spektrum ini artinya bisa jadi pemimpin ya, tapi juga pemelihara, pembela, dan mungkin secara konkret adalah pemberi nafkah kan. Ya, dan bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya gitu ya. Nah, karenanya maka karena suami itu pemberi nafkah, maka istri harus taat ya. Lalu ada diskusi itu. Jadi kalau nggak taat ya, khawatir istrinya akan nuzus itu seperti apa ya eh, di handlingnya begitu ya. Dan ini ada beberapa alternatif pisah ranjang ya. Dan kalau perlu pukullah. Begitu ini yang menjadi kontroversial ya. Jadi oh, suami boleh pukul istri gitu ya. Nah, di dalam tafsir Kemenak ini banyak kehati-hatian ya. Pukul itu maksudnya apa gitu ya. Jadi misalnya di sini dibilang memukul dengan pukulan yang enteng ya, yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas ya. Jadi banyak kualifikasi ya, jangan sembarang pukul aja gitu ya, pukul pakai batang kayu gitu misalnya ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Melainkan pukul nggak mengenai muka, nggak meninggalkan bekas, pukul dengan yang enteng gitu ya. Nah, jadi bagian yang sangat kontroversial itu dilemahkan ya. Tetapi bagian-bagian yang menunjukkan tendensi patriarki juga eh, terjemahannya
web Quran itu memilih kata-kata yang lebih lembut ya, melindungi ya. Nah, gimana gaya Aminah Wadud membaca itu ya? Mungkin Bapak Ibu bisa tebak juga ya. Dia kembali mendekatkan kepada konteks ya. Dan kalau konteksnya adalah persoalan eh, memberikan nafkah begitu ya, maka ini ya, with regard to material preference, there is only one Quranic reference which specifies that Allah has determined for men a portion greater than for women inheritance. Jadi kalau persoalan nafkah dan lain sebagainya, menurut ayat Quran yang lain, Allah itu melebihkan laki-laki dibanding perempuan cuma ada satu, katanya konteksnya, yaitu persoalan warisan. Ya, jadi kalau ini konteksnya adalah nafkah dan warisan ya, ya berarti di situ aja tafsir kelebihan itu. Ya, jangan melebar kepada berusaha argue bahwa esensinya laki-laki itu lebih daripada wanita ya secara intrinsik nilainya begitu ya. Nah, jadi kembali ya gaya gaya apa? Gaya tafsirnya Aminah Wadud adalah mendetilkan konteksnya, lalu membatasi pembacaan itu hanya pada konteksnya saja sehingga nggak melebar kemana-mana begitu ya. Dan tentu kalau tafsirnya semacam itu ya, jadi bisa juga ada pertanyaan ya. Kalau di zaman sekarang ini yang menafkahi itu perempuan, ya katakanlah istri itu, oh ternyata karirnya lebih bagus ya, gajinya lebih besar gitu ya. Eh, Bagaimana gitu ya? Apakah suami bandel itu boleh dipukul tapi tidak kena muka ya, dipukulannya sangat enteng atau apa ya, atau kalau suaminya bandel suruh pisah ranjang dulu aja gitu ya, atau kalau hukumannya lebih ringan suruh cuci piring ya lebih sering gitu misalnya. Nah, jadi sebenarnya terbuka kemungkinan-kemungkinan itu kalau persoalan preferensi itu ya atau kelebihan itu kontekstual ke arah memahami laki-laki sebagai pelindung itu adalah pemberi nafkah gitu ya, terbatas pada persoalan materi gitu ya. Nah, at least gaya tafsirnya seperti itu ya. Perkara setuju atau nggak setuju tentu bisa terjadi perdebatan ya di yang kalangan yang sangat konservatif ya. Aminah Wadud bisa cenderung tidak disukai ya karena dia dianggap terlalu progresif ya, eh, terlalu berlebihan ya bahwa wanita sampai mimpin khotbah Jumat jelas nggak boleh gitu misalnya ya. Ada juga kelompok kalangan-kalangan yang menganggap demikian ya. Nah, tetapi kontribusi kontribusi besarnya Aminah Wadud ya menurut saya adalah karena dia melakukan tugas hermeneutik itu sih. Ya, terus begitu dia menyajikan tafsir itu ya, maka kita bisa ada diskusi ya dan bisa menerima bagaimana ya menafsir itu dan mengaplikasikannya ke zaman kita sekarang. Nah, ada komentar, pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada silakan. Ya, Bu Titis. Apakah Bapak setuju dengan pemikirannya Aminah Wadud ini, Pak? Ini yang ditanya preferensi saya jadinya ya. Ya, dari pandangan Bapak dulu. Oh ya. Eh, ada banyak kebaikan ya dari gaya tafsir yang berusaha diajukan oleh Aminah Wadud dan penafsir seperti Nurkolis Majid ya. Paling tidak dari upaya-upaya mereka ya, ayat-ayat kitab suci itu eh, jadi terpaksa dibaca untuk relevansi di zaman modern kita sekarang, gitu ya. Karena kalau itu nggak berhasil dilakukan oleh penafsir ya dan teolog ya, maka yang terjadi adalah terjadi ketegangan yang cenderung solusinya akhirnya nanti terasa mendesak ke arah take it or leave it, gitu ya. Jadi mungkin nuansa perdebatan yang Bapak Ibu lakukan ya waktu itu di dalam latihan itu adalah ya udah ini patriarki ini sistem kehendak Allah yang dari kekal berlaku sampai sekarang, terserah Bapak Ibu suka atau nggak suka, take it or leave it. Nah, kalau kalau nuansanya seperti itu ya, itu jadi menyulitkan ya.
Karena bisa saja ada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin hidup di dalam penghayatan keagamaan yang baik ya, cinta Tuhan dan cinta sesama gitu ya. Tapi bisa merasa terdesak untuk memilih jadi ya bahwa kamu tuh harus menolak karena kalau kamu berpendapat yang lain ya, kamu dianggap nggak beragama gitu misalnya ya. Karena versi beragama yang benar itu dianggapnya cuma satu versi aja gitu ya. Jadi saya rasa sih penafsir-penafsir yang seperti Amin Nawadud atau Nurcholis Majid itu berniat baik ya membaca dan mengangkat relevansi ayat-ayat kitab suci itu lagi ya sehingga bisa menjawab problem-problem modern kita ya. Iya, thank you Pak. Dan kayak ini mirip juga ya dengan prinsip kekristenan Pak. Kayak feminisme itu dan kadang-kadang sekarang ada penelitian juga untuk kesetaraan gender karena ada yang berkata bahwa ya mungkin itu di tradisi yang zaman dulu gitu. Jadi sekarang kurang relevan jika kita membawa tradisi itu sampai sekarang gitu. Dan kayak yang Bapak bilang tadi, gimana kalau misalnya cewek bisa memberikan nafkah untuk keluarganya, apakah dia bisa main tangan gitu, memukul suaminya, atau dia bisa jadi wanita perkasa gitu dalam keluarga. Ya, tentu kalau buat kalangan Kristen ayat-ayat yang menjadi pergumulan bukan seperti dari Anisa ayat 34 ya, ada bagian-bagian yang lain ya yang menjadi pergumulan ya. Tetapi persoalannya adalah membaca ayat itu tentu ada pergumulan dan aplikasinya. Tapi kalau dari awal kita merasa ya eh, memang antara wanita dan laki-laki itu ada perbedaan derajat ya atau secara esensi yang satu lebih tinggi dari yang lain ya, maka nanti secara aplikasi dan berbagai prakteknya ya itu akan muncul begitu ya ke dalam berbagai bentuknya yang bukan persoalan boleh dipukul atau enggak ya, tetapi itu siapa yang boleh sekolah ya, apakah boleh jadi imam gitu ya, apakah boleh jadi pendeta gitu misalnya ya. Terus kalau ada beasiswa siapa yang didahulukan ya. Ada organisasi-organisasi tertentu yang berusaha memberikan beasiswa untuk pendidikan agama cuma mau memberikan kepada yang laki-laki. Itu ada sampai zaman sekarang ada gitu ya. Eh, itu memang muncul ya, bisa jadi bukan semata-mata dari prinsip keagamaannya, bisa jadi ada ya udah uang saya memang terbatas ya kalau mau kasih beasiswa, dia pilih memprioritaskan kalangan tertentu ya boleh aja gitu ya. Nah, tapi kalau ada prinsipnya yang secara dari awal itu prinsip teologis itu memberikan perbedaan esensial ya, maka itu jadi semacam proof text ya untuk mengkonfirmasi praktek-praktek yang semacam itu yang mengakibatkan perbedaan itu nanti akan langgeng gitu ya. Jadi itu menurut saya sih cenderung merugikan masyarakat ya, karena kalau laki-laki dan wanita itu sama-sama bisa berkontribusi ya sederajat untuk kebaikan masyarakat, semua orang diuntungkan ya, bukan cuma wanita yang diuntungkan, laki-laki juga gitu ya, sehingga perjuangan ke arah situ ya saya sangat mengagumi sih penafsir-penafsir yang lebih feminis gitu. Dan terutama saya mengagumi karena saya nggak pernah bisa jadi feminis yang sempurna ya. Selalu jadi feminis yang kurang gitu baik ya. Karena yang bisa menghayati itu biasanya ya memang yang wanita kan. Gitu. Tapi persoalan tafsir kan persoalan kita semua ya. Sebenarnya terutama mahasiswa seminari yang belajar memang harus bergulat dengan tafsir. Ya, jadi baik laki-laki dan perempuan menghadapi persoalan-persoalan tafsir itu. Thank you Bu Titis pertanyaannya. Tapi Pak, menurut Ya, Aristoteles kan wanita itu adalah laki-laki yang cacat, Pak. oh ya di masyarakat kuno memang seperti itu. Heeh. Heeh. Dan di dalam budaya-budaya tertentu ya, kalau Bapak Ibu baca ini skripsinya Bu Vika ya, dia membahas juga ada masyarakat yang secara keagamaan mengkonfirmasi ya bahwa wanita itu boleh terima warisan misalnya, tapi dia berfungsinya harus jadi laki-laki.
Misalnya dia nggak nikah ya, selibat gitu ya. Terus dia jadi boleh di dalam masyarakat tuh memainkan fungsi itu yang harusnya cuma boleh laki-laki gitu. Itu kan artinya secara apa, secara notabene wanita dipaksa menjadi laki-laki karena dianggap laki-laki yang lebih sempurna dan mempunyai hak-hak tertentu yang cuma boleh laki-laki yang menjalankan, kan gitu ya. Tapi itu dikonfirmasi oleh agama dan oleh lingkungan yang Kristen juga gitu. Nah, jadi memang ada kesulitan-kesulitan tertentu ya. Kadang-kadang keagamaan itu ada tendensi patriarkinya ya, yang menjadi arus yang sangat mempengaruhi ya, eh, dan diyakini muncul dari bacaan Alkitab. Padahal kitab suci sendiri mungkin menyediakan ya alternatif-alternatif tafsir gitu. Tinggal penafsirnya seperti apa ya. Ini saya mau menunjukkan yang spesifik di agama Kristen juga ada ya. Eh, Kalau Bapak Ibu baca ya, ini saya tunjukkan ayatnya ya dari Kolose ya. Ini Kolose 4 ayat 15 ya. Ini dari berbagai terjemahan ya, bisa ada varian-varian karena teks asli bahasa Yunani-nya juga ada varian. Ya, ini Kolose 4 ayat 15 ini bunyinya, berikanlah salam kepada brothers di Laodikia dan kepada Nimfa ya. Nah, masalah Nimfa ini laki atau perempuan ya. And the church in her house. Ya, jadi kalau di dalam terjemahan yang ini ya, in her house, kayaknya Nimfa perempuan. Ya. Tapi kalau misalnya dibaca King James, itu terjemahannya in his house. Ya. Karena kalau kita lihat teks Yunaninya ya, ini kebetulan ada website yang memperlihatkan teks Yunani beserta variasi-variasinya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan varian teks ya, Bapak Ibu bisa ngecek website ini nih. Ini Step ini sebenarnya website yang dibuat sebagai database untuk misalnya menerbitkan Alkitab digital ya dalam berbagai versi terjemahan gitu ya. Nah, ini di sini ada teks asli Yunaninya ya, kalau 4 ayat 15 ya. Bagian dari itu ya. eh, Nimfan ini kaiten kat oikon autes. Nah, autes ini feminin nih ya. Kat oikon aites ya di dalam rumahnya ya. Tapi rumahnya itu feminin atau maskulin masalahnya kan. Nah, ada teks ya. Ini varian-variannya disebutkan ya, versi-versi teks Yunaninya ya. Tulisannya auton ya. Ini nimfan kaiten kat oikon auton. Jadi ada yang maskulin teksnya, tapi ada yang feminin. Yang mana yang benar? Kan masalahnya gitu ya. Jadi kalau Bible scholars ya itu ya melihat varian teks yang semacam itu ya, mereka akan bilang ya, tampaknya yang lebih susah tuh yang mana? Teks itu. Ya, yang lebih susah biasanya itu lebih asli dan lebih awal. Ya karena kalau teks itu disalin, terus di salinan berikutnya terjadi perubahan, biasanya ahli Tauratnya atau komunitas yang menyalin itu berusaha menghaluskan bacaan itu kepada yang lebih gampang diterima oleh masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu patriarki, maka yang lebih gampang diterima oleh masyarakat kalau ada pemuka di masyarakat itu berarti nimfa itu laki-laki. Ya, sehingga church tradition itu cenderung mengubah teks-teks yang ambigu antara feminin sama maskulin menjadi maskulin. Sehingga kalau kita mau terka varian teks yang lebih awal yang mana, itu yang feminin tuh. Yang nimfa itu kata gendernya yang dipakai di dalam bahasa Yunani itu feminin. Dan kalau Bapak Ibu berusaha mengestimasi waktu teks varian Yunani itu yang lebih awal salinannya yang mana, maka di dalam logika penafsiran yang semacam itu berarti yang lebih awal itu kemungkinan besar yang feminin itu, karena teks itu lebih sulit buat masyarakat yang patriarki, lebih sulit menerima bahwa wanita itu yang memainkan peran yang cukup penting gitu di dalam jemaat pelayanannya Paulus itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau fenomenanya seperti itu ya di dalam teori tafsirnya ya, maka yang terjadi adalah kita melihat ada tendensi bahwa di gereja mula-mula sebenarnya wanita itu perannya besar. Ya, dan di antara murid-murid Yesus kan ada cerita itu ya, yang melihat ke kubur pagi-pagi buta itu wanita tuh.
Tapi terus juga ada komentar yang langsung mencibir ya, wanita nggak bisa dipercaya. Murid Yesus yang laki-laki itu yang akhirnya menyebarkan lebih lanjut ya. Tapi kan sebenarnya yang kekubur di awal tuh wanita dalam kisah-kisah itu ya. Nah, tapi artinya begitu tradisi gereja itu mulai establish ya, hal-hal yang menyangkut wanita dan dirasa cukup penting itu kadang-kadang dirubah jadi laki-laki. Terutama kita bisa lihat pergeseran-pergeseran itu dari varian-varian teks asli itu. Ya misalnya di dalam Kolose 4 ayat 15 itu. Ya jadi itu tuh interesting ya, sehingga kalau kita lihat ya, bahkan ada indikasi itu ya, menggeser ke arah patriarki karena itu norma yang bisa diterima oleh masyarakat ya. Kita melihat juga betapa revolusioner ya sebenarnya visi yang dibuat oleh Yesus dan Paulus gitu ya. Di dalam tulisan itu kan itu tulisannya komunitas Paulus ya dari Kolose itu ya. Sehingga mungkin kadang mengganggu gereja yang udah lebih cenderung established ya, sehingga ada varian teks yang menggeser balik ke arah yang lebih maskulin gitu ya. Sehingga kalau kita mau setia ya kepada karya Kristus itu ya, sebenarnya ya kita memberikan kesempatan yang terbuka seluas-luas ya buat yang wanita, karena Yesus di dalam inkarnasi yang lebih awal di dalam komunitasnya tampaknya menunjukkan keterbukaan itu. Nah, tapi cara baca yang semacam itu kan ini ya, banyak makan effort ya. Oh, harus lihat teks varian asli, memikirkan teori tafsir begitu ya. Itu tuh yang melakukan itu biasanya teolog-teolog feminis tuh. Ya, pembahasan tentang Kolose 4 ayat 15 itu misalnya muncul di dalam salah satu bukunya Elizabeth Susler Fiorenza. Dia feminis Katolik ya, dari Harvard dia ngajarnya. Nah, bagian lain yang sering juga dibicarakan ya, misalnya adalah dari kitab Roma 16 ya, ini saya tunjukkan ya. Ini juga ada website yang cukup menarik ya, Abarim Publications. Kalau Bapak Ibu perlu Alkitab interlinear ya, ada bahasa Yunaninya, terus ada bahasa Inggrisnya, terus langsung diparsing ya, setiap kata itu gramatiknya ya. Itu website yang semacam ini sangat menolong ya. Tentu juga ada yang mencetak bukunya sih, sehingga Bapak Ibu bisa bawa kemana-mana ya. Nah, ini Roma 16 ayat 1 ini yang dipersoalkan adalah Phoebe ya, ada nama itu ya. Jadi ini Sunistemi dehumin Phoeben ya, ini Phoebe. Ten adelphen humon usan diakonon ya. Jadi Phoebe ini disebut diaken ya. Masalahnya kata yang dipakai diakonos ini maskulin nih. Ya, cuman kalau Bapak Ibu lihat parsingnya di sini ya, ini akusatif feminin dibuat parsingnya, tapi sebenarnya kata diakonos yang asli itu kan maskulin. Cuman kata diakonos itu adalah kalau baik laki-laki maupun perempuan kata bendanya tetap diakonos. Ini diparsing feminin karena usan ini yang kata yang di depannya ini feminin. Ya, sehingga kalau diparsingnya mau setara gitu ya, ini feminin juga. Tapi kata diakonos itu aslinya kata bendanya memang maskulin dikenakan ke laki-laki dan perempuan tetap diakonos gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya ya, padahal kan Phoebe ini jelas perempuan. Ya, Ten Adelphen ini juga sister ya. Nah, cuman dia dikenakan kata yang gendernya maskulin karena di dalam bahasa Yunani selalu kata itu punya gendernya. Nah, bagaimana itu ya? Berarti kan sebenarnya ya oke lah, Phoebe memang perempuan, terus dia jadi diakon, tapi dia anomali. Karena diakon itu maskulin gitu ya. Nah, jadi anomali-anomali semacam itu yang menunjukkan tendensi budaya patriarki ya. Tapi mungkin juga kita melihat bahwa komunitasnya Paulus ya, itu surat Roma itu ya, justru menunjukkan perlawanan ya terhadap tendensi yang patriarki itu dan membebaskan perempuan untuk berkontribusi gitu ya. Jadi dengan cara meneliti sampai detil ya, memikirkan bahasa asli ya, terus memikirkan teori-teori tafsir ya, justru kita bisa membuka kemungkinan-kemungkinan untuk tafsir yang lebih egaliter ya. Tapi ya itu tadi,
nggak bisa kita cuman bilang bahwa oh zaman udah berubah gitu ya. Karena kalau kita cuman bilang zaman udah berubah, implikasinya adalah oh kitab suci kuno, nggak sesuai zaman lagi gitu ya. Nah, sehingga upaya tafsir itu tuh yang jadi penting ya. Kita lihat lagi lebih detail ya, karena dengan demikian kita setia dengan ayatnya ya, tapi kita membuka alternatif perspektif yang lain. Gitu. Ayatnya nggak kita buang. Nah, mudah-mudahan itu ya diskusi sedikit itu memberikan inspirasi-inspirasi ya bahwa tugas yang Bapak Ibu emban itu ya belajar teologi ya, terus berusaha mengasah kemampuan tafsir itu punya kebutuhan-kebutuhan real di masyarakat yang memang harus dijawab sih dengan keahlian yang Bapak Ibu pelajari itu. Ya. Nah, ada pertanyaan, komentar Bapak Ibu? Nah, ini kembali ke tafsir Quran ya. Ini saya menemukan ada artikel di Detik ya, Detik Hikmah dari Juli 2023 ya. Judulnya Kedudukan Wanita dalam Islam. Apakah setara dengan laki-laki? Begitu ya. Nah, ini ada ayat tuh yang dipakai di sini ya. Jadi ayat-ayat yang kontroversi kan memang itu ya Al-Baqarah 228 atau An-Nisa 34 ya. Tapi ini ada ayat dari Al-Azab ya, ayat 35. Ini justru dipakai di artikel ini ya untuk menunjukkan kesetaraan. Jadi tafsir feminis atau progresif itu ada dua ya tugasnya. Yang pertama ayat-ayat yang kontroversial yang cenderung patriarki itu harus dijawab terus ditelaah begitu ya. Tapi apakah ada ayat lain di kitab suci itu yang menolong juga ya untuk memberikan visi masyarakat yang lebih egaliter ya. Nah, di dalam Quran ini dari Al-Azab 35 ya. Ini terjemahannya ya dari bahasa Arabnya juga ditulis di sini ya. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi dengan semacam irama yang dijaga konstannya laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuannya seolah menggemakan kesetaraan itu ya bahwa di hadapan Tuhan ini nggak ada perbedaan ya dan laki-laki dan perempuan yang saleh itu uh, sama berharganya di hadapan Tuhan ya. Bahkan mungkin perempuan yang saleh lebih tinggi harganya daripada laki-laki yang berandal gitu ya. Karena harganya seorang manusia itu adalah dilihat dari kesalehannya juga begitu ya. Nah, jadi ini ada ayat yang sangat positif ya dan terus dengan sangat kuat ya menampilkan ke kesetaraan itu ya. Kalau di Alkitab Kristen ada nggak ayat yang semacam itu? Bapak Ibu ada yang ingat nggak? Yang diingat malah itu ya, yang wanita nggak boleh apa memimpin atau mengajar laki-laki ya. Yang diingat malah ayatnya itu. Ada yang soal kesetaraan nggak? Ada yang lagi ambil PB2A dari surat Paulus? Nggak gampang diingat dengan mudah ya, Bapak Ibu ya. Galatia 3 ayat 28 ya Pak. Betul. Gimana bunyinya, Bu? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, itu ayatnya tegas kayak gitu loh. Kenapa bisa ada komunitas Kristen yang patriarki? Aneh kan? Padahal Paulus tuh ngomongnya tegas kayak gitu ya. Tapi kan ya itu ya, budaya dan tradisi itu punya kelembaman ya. Karena yang tiba-tiba sangat berubah drastis
ada resistensi biasanya. Tapi bahwa dari ayat-ayat kitab suci itu ada yang mengkonfirmasi kesetaraan dengan kuat, ada loh. Tapi mungkin kadang-kadang tertutup ya oleh tradisi dan budaya ya, oleh sejarah gereja kadang-kadang juga yang lebih mengutamakan yang laki-laki gitu ya. Sehingga tafsir itu jadi Fiorenza itu bilangnya kalau tafsir itu dilakukan oleh laki-laki, pengumpulan ayat-ayat itu dilakukan oleh laki-laki, penerjemahan dilakukan oleh laki-laki, apakah nggak jadi kita jadi heran ya bahwa masyarakat kita itu jadi patriarki. Ya, jadi memang perlu ya ada teolog-teolog wanita dan perlu juga ada alternatif-alternatif tafsir sih. Ya. Oke, ada pertanyaan, komentar? Bu Titis biasanya lebih semangat. Nggak ada ya, aman ya. Tapi bahwa di komunitas Kristen yang konservatif masih banyak ketidaksetujuan ya terhadap tafsir-tafsir yang lebih progresif. Itu sih Bapak Ibu bisa rasakan sendiri juga ya. Dan kata progresif itu sendiri kan juga cenderung dimaknai negatif ya, cenderungnya liberal itu progresif ya, progresif itu. Nah kan lihat kan mau feminis kan pasti karena udah liberal gitu misalnya. Ya. Di kalangan-kalangan kampus di Amerika juga ya, misalnya Calvin Theological Seminary ya, itu cenderung agak open ya terhadap kepemimpinan wanita ya. Tapi buat yang nggak setuju sama itu dianggapnya, Calvin aja udah jadi liberal gitu ya. Jadi selalu ada polarisasi semacam itu sih. Nah, tinggal Bapak Ibu yang menjadi teolog ya, yang terpaksa mendengarkan suara Tuhan ya dan bergumul Tuhan tuh berkaryanya mau seperti apa ya di Indonesia. Nah, kita itu tuh yang harus bergumul setia ya kepada apa sih sebenarnya panggilan suara Tuhan itu buat kita gitu. Ya, kalau opini-opini di kiri ada, di kanan ada sih. Ya, tampaknya waktu kita habis ya. Ada pertanyaan, komentar yang masih mengganjal? Kalau nggak ada, kita sampai di sini ya. Terus minggu Pak, depan kalau ya pertanyaan. eh, mungkin ya dengan sekarang banyak juga yang mengatakan bahwa kesetaraan gender itu penting gitu. Tapi sebatas mana kita sebagai apa ya, seminarian membatasi kesetaraan gender itu. Jangan sampai cewek juga yang lebih dominan gitu, Pak, di dalam keluarga atau dominan di dalam kepemimpinan gitu. Mungkin ada batasannya atau gimana, Pak? Ya, sebenarnya kan kesetaraan itu ini ya intinya adalah eh, kerjasama yang setara ya. Jadi kadang-kadang kalimat dari Kejadian itu penolong yang sepadan itu kan penolong dianggapnya lebih rendah gitu ya. Tapi kalau teman seperjalanan yang sepadan ya dan kata yang sepadan itu ya kan sebenarnya ya udah mengindikasikan harusnya setara gitu ya. Nah itu kalau ada salah satu yang mendominasi ya, baik yang laki-laki yang maupun yang perempuan gitu ya, jadi lebih mencengkram gitu ya, itu sebenarnya ya udah ada indikasi problem gitu ya, karena kan harusnya setara. Ya jadi pertanyaannya kapan jadi kebablasan? Ya kalau perempuan nanti menindas laki-laki ya udah nggak bener juga gitu ya. Tapi masalahnya sekarang ini adalah kalau laki-laki itu berandalan terus menindas yang perempuan, kadang-kadang masyarakat memaklumi karena semacam pandangannya lebih patriarki gitu ya. Tapi kalau wanita nggak boleh loh, wanita harus alim gitu. Kalau laki-laki berandal, wah bad boys keren gitu ya. Good guys membosankan itu. Kalau laki-laki lebih permisif ya, wanita nggak boleh gitu misalnya. Nah itu kan sebenarnya ini ya
justru menunjukkan kejanggalan ya kalau kalau di masyarakat fenomenanya kayak gitu ya, dan apa, merugikan juga ya sebagai masyarakat. Jadi kalau memang setara ya ya setara ya, terus di dalam relasi pernikahan ya dibentuk bersama budayanya, nggak yang satu mendominasi yang lain semata-mata karena gender gitu ya. Tapi bagaimana membangun itu ya harus diusahakan sama-sama berdua sih. Ya. Masalahnya tentu kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat yang lebih memaklumi patriarki ya, perjuangan itu juga harus dibantu oleh yang laki-lakinya juga ya, di dalam membangun rumah tangga yang lebih egaliter. Karena ekspektasi masyarakat eee, lebih miring ke arah tertentu ya kan. Apalagi terus di apa, dilandasi dengan ayat-ayat kitab suci lagi ya. Memang benar udah seharusnya begini gitu misalnya. Itu lebih susah menggesernya, ya. Mhm. Ya jadi jangan kebablasan Bu, kalau pertanyaannya gimana supaya nggak kebablasan, ya jangan kebablasan. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu ya. Nanti kita sampai di sini, terus nanti kalau kita ketemu lagi minggu depan kita apa, debat ya jadwalnya ya, dan klaim debatnya udah kita tentukan dari minggu lalu ya. Nanti saya pasang teks bacaan juga dari Nina Nurmila dan Kesia Ali ya, masih seputar tafsir tentang perempuan. Bukunya chapter Kesia Ali itu interesting karena eh, membahas juga tentang seksualitas ya. Ketidaksetaraan itu kenapa terbaca laki-laki itu memberi hak untuk akses seksual ke perempuan di dalam pernikahan gitu ya. Dan tafsir kitab suci dan tradisi Islam itu kayak si Ali membahas hal-hal itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu, jangan ragu-ragu untuk baca ya, meluangkan waktu karena highly interesting sih. Ya. Thank you Bapak Pak, Ibu. Ya, boleh. debatnya itu tanggal 3 atau tanggal 10 ya, Pak? Oh, tanggal 3 sih Bu, minggu depan kan? Oh, berarti minggu depan ya. Iya, iya. Oh ya, Bentrok nggak oke, Bu? Pak. Enggak kan? Enggak sih. Oke, biasa ya, mau siap-siap ya, seperti biasa. Biar menang lagi ya. Tapi kan lawannya juga bisa persiapan sih. Mudah-mudahan lebih seru ya debat terakhir kita ini. Thank you Bapak Ibu, kita sampai di sini.